Kita mau kabar? Ya, Pak. Puji Tuhan, baik. Sehat, alhamdulillah. Udah makan malam belum? Belum, Belum. Oh iya. belum. Iyalah. Bentar lagi ya, setelah acara ini ya. Bentar aja ya. Iya, nanggung. Gimana, Mas? Ya. Gimana, Ting? Sehat? Hari ini apa kegiatannya? Nggak ngapa-ngapain sih. Apa? Lagi di Oke, sekarang. kita siap. Kita mulai ya acara kita ngobrol bareng sama Anthony Sinisuka Ginting, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo bersama live IG di badminton INA. Ya, Ginting, selamat kepada Anthony Sinisuka Ginting yang sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan kami yang ada di tanah air. Itu kita merasa sangat bangga lah. Ada warna merah putih berkibar di pentas Olimpiade Tokyo. Ya. Selamat buat kamu ya. Gimana nih cerita-cerita tentang kemenangan kemarin? Ya, pastinya senang sih. Bersyukur juga karena ini Olimpiade pertama juga buat saya pribadi. Jadi bisa main, bisa berpartisipasi di Olimpik Tokyo juga udah senang juga sih, meskipun mungkin ada juga target kan kemarin sebelum berangkat juga ada target pengen dapat emas, cuman ya mungkin belum rezekinya masih di bronze. Jadi ya tetap senang sih, apalagi ini mau buat apa, jadi satu kado juga ya buat Indonesia yang sebentar lagi berulang tahun di tanggal 17. Jadi ya itu sih. Ya, betul. Yang pasti berkat prestasimu juga tambahan prestasi luar biasa dari Grace dan Apri. Prestasi bulu tangkis Indonesia ini bisa mempersatukan kami, bangsa Indonesia yang di tanah air. Prestasi bulu tangkis Indonesia mampu mempersembahkan rasa persatuan dan kesatuan di tanah air. Terima kasih ya buat Ginting ya. Oh Ginting, ingat gak? Penampilan saya berbeda tuh juga salah satunya Nazar. Kalau Indonesia bisa berebut medali atau malah justru medali emas, saya potong rambut. Akhirnya saya juga potong rambut. Emang jadwal potong rambut kali. Ginting nasihatnya apa? Nggak ada sih, nggak ada mikir, nggak ada. Begitu. Oke, kita ngobrol langsung ya. Kemarin tanggal 8 berangkat ke Jepang. Baru kemarin baru pulang. Jadi gimana sih ketika pulang ke Indonesia, ngobrol soal makanan saya? Apa nih makanan yang ingin dimakan ketika pulang hari apa nih? Hari tanggal 4. Iya, tanggal 4. Ya, itu apa sih? Apa sih? Menu yang dikangenin ibu? Ya sebenarnya pas waktu mau berangkat ke Jepang juga excited juga sih, maksudnya emang salah satu kota yang kalau pertandingan tuh paling ditunggu-tunggu lah ke sana, meskipun kemarin di sana juga kan sistemnya bubble juga waktu training camp dan di Olimpik di atlet village-nya juga, jadi nggak bisa mencoba banyak makanan juga sih di sana. Cuman sempat juga sih ada LO-nya juga bisa pesan segala macam, jadi seenggaknya nyicip sedikit-sedikit gitu sih ya. Selama di sana juga oke sih, makanan semua segala macam cocok. Nah pas udah di atlet village, sudah mau selesai pertandingan, udah mulai bosan sih sama makanan di Jepang. Terus pas ya udah kepikiran juga, pas udah bentar lagi mau balik, pasti salah satu yang pengen dituju ya makanan Indonesia sih. Cuman ya tetap aja sih mesti nunggu dulu ini sampai beres karantina baru bisa nyoba makanan banyak, karena di sini juga kan peraturannya juga kita nggak boleh pesan makanan dari luar, jadi kita cuma bisa makan makanan dari hotel. Bisa pesen sih, misalkan ada request kayak kemarin tuh sempet pengen makan bakso, bilang ke orang hotelnya juga dia bisa bikinin, ya bisa sih lumayan lah sedikit ngobatin kangen makanan Indonesia. Oh gitu. Ngobrol soal makanan, kalau waktu di Kumamoto tuh menu makannya apa? Masakan Jepang atau ada Indonesia ya? Banyak ya, lebih ke Jepang sih lebih seringnya, karena kita kan makannya udah disediain sendiri gitu, kita terpisah sama tamu-tamu hotel yang lain, jadi udah setiap hari itu makannya di situ, menunya juga mereka yang sediain. Lebih sering ke Jepang sih mas, pagi siang malam gitu. Kalau di perkampungan atau di atlet village menunya apa? Atau ada menu Indonesia?
Indonesia nggak ada sih, tapi di sana banyak pilihan sih, ada Western, Asian, sama Jepang, terus juga macam-macam sih. Emang di sana kan disediain buat berbagai macam negara juga ya, jadi banyak jenis juga. Cuman ya lebih seringnya sih makan makanan Jepang, Asia, sama pasta-pasta, pizza gitu sih yang lebih. Kalau misalkan udah otomatis gitu, misalnya ambil tray, ambil sendok segala macam, udah langsung jalannya tuh langsung ke Jepang dulu ambil nasi gitu. Oke, ketika akan tampil di babak semifinal melawan Jepang, Ya, semalam sebelumnya itu bisa makan enak atau gimana? Atau gimana? ya normal sih sebelum lawan Shenlong, cuman Ya. lebih ke tidurnya sih, mungkin kayak ya masih ada sedikit kepikiran buat match besok sih. Bukan cuman Ya. waktu lawan Shenlong juga, sebenarnya waktu perebutan bronze juga lumayan sih ada sedikit nggak bisa tidur sedikit sih, cuma nggak begitu parah, cuman masih bisa diatasi sih gitu. Oke. Saya kira seperti Susi Susanti ketika di final melawan Bang Soyun, makan apa aja ada rasanya, ada nggak ada yang berselera gitu. Ternyata Ginting hajar. Ajar. Oke nih. Kemarin katanya udah mulai jenuh nih selama di sebutannya di karantina, isolasi mandiri lah. Apa sih kegiatanmu selama di karantina ini sekarang? Kalau waktu awal-awal baru karantina di sini sih lebih banyak istirahat sih, karena kan kita sampai juga subuh ya, kalau nggak salah baru sampai di hotel ini jam 1 jam 2 lah, lupa saya kalau nggak salah. Jadi hari-hari pertama, hari kedua lebih banyak istirahat aja sih, maksudnya tidur, makan, atau telepon sama keluarga segala macam. Makin kesini juga sebetulnya ini disediain juga ada sepeda statis gitu, jadi ya masih bisa jaga kondisi juga, latihan buat, soalnya kan 8 hari atau kurang lebih 8 hari ya karantina di sini, kalau nggak latihan segala macam, kondisi juga turun drastis juga. Ya bersyukur juga sih ini sama pihak hotel juga disediain sepeda, jadi bisa jaga kondisi, seenggaknya sehari sekali ada latihan sedikit. Terus juga ya ini kemarin baru kepikiran mau ngapain gitu ya, ngisi waktu luang banyak banget kan. Terus kebetulan kepikiran udah dari lama sih pengen beli Lego gitu, jadi Lego, ya. Udah beli tapi sekarang udah disusun. Udah baru datang sih, belum dibuka, paling besok. Dibuka. Itu rencananya untuk ngisi sampai tanggal 12 atau 13? Kita hari Kamis sudah bisa pulang. Kamis. Iya. Syukurlah lebih nyaman. Iya. Selain itu, apalagi kegiatan selain makan, tidur, kemudian berolahraga dikit? Oh, main game sih kita. Main game? Soalnya kalau saya di Platnas juga ada tim, bukan tim ya, temen main game lah. Seringnya main sama Rian, sama Ciko, sama Visio kita, Mas Gion. Jadi biasa kalau mau main game pasti ngontak mereka bertiga dulu buat main bareng. Jadi iya pasti sering main sama mereka. Main game sih. Ya. Mantep lah saya selama, meskipun semua, tapi itu cuma di kamar terus ya, nggak bisa keluar ke halaman. Nggak boleh keluar kamar sama sekali, nggak bisa pakai fasilitas hotel juga nggak bisa, jadi benar-benar di kamar semua, makanan diantarin ke kamar, terus semua segala macam keperluan diantarin ke kamar gitu. Beda nggak itu sama dengan waktu bubble waktu udah di Thailand awal tahun ini? Kira-kira di Thailandnya ya, kalau di Thailand waktu itu masih bisa latihan sih, kan kayak mirip di Kumamoto lah, jadi kayak makan, terus paling keluarnya ke tempat venue latihan atau pertandingan kan. Ya mungkin kalau di Thailand lebih better sih ya. Karena kalau ada latihan ya, setelah karantina di luar negeri ke Indonesia sih sama sih, kita nggak boleh keluar ke kamar. Jadi mungkin kalau punya usul karantina sekarang tuh harusnya ditambahi ada kegiatan fisik gitu ya kira-kira ya? Iya, seenggaknya ada ya alat-alat sedikit buat bantu jaga kondisi gitulah. Atau ya kegiatan lain lah. Soalnya emang bosan juga sih lah.
Nah, kadang kalau ngilangi kebosanan tuh apa yang harus yang dilakukan kita? Ya pertama sih coba cari kesibukan baru sih, cuman memang ini udah nyari-nyari juga, bukan udah nyari ya, maksudnya udah dari kita di Kumamoto sampai sekarang kan udah coba segala macam kegiatan baru juga, jadi ya udah, jadi sekarang coba buat kepikiran buat beli Lego, jadi coba buat Hmm, ngerakit Legonya besok gitu. itu rencananya. Iya. Nanti ini cuma bicara dengan kalau nanti kalau sudah boleh pulang dari isolasi mandiri dari hotel, kemudian kalau dikasih libur nih, kira-kira mau kemana liburan? Pulang ke rumah atau kemana kira? Ya pasti pengennya sebenarnya liburan sih, refreshing, cuman karena kondisi kita lagi kurang bagus juga, jadi paling hal pertama sih pengen pulang dulu sih, ketemu sama orang tua sama keluarga, itu sih yang paling utama pengen dilakuin setelah karantina gitu sih. Rasa kangen nggak sama papa, mama, atau mungkin keluarga di rumah? Ya pastinya kangen sih, apalagi kemarin mama di tanggal 30 itu sempat ulang tahun, jadi yang eh, tahun-tahun lalu kebelakangan ini Tahun ya? bisa ngerayain banget ya, bisa datang pulang, bisa ngerayain. Kemarin nggak bisa karena kan masih di Tokyo juga, jadi yang pasti sih ya sekarang pengen pulang sih, maksudnya meskipun udah terlambat buat ngerayain, tapi seenggaknya tetap bisa ngerayain ulang tahun mama sih gitu. Ya, sekalian itu ya, Kenapa? tunjukin medalimu itu juga untuk kado ulang tahun terindah untuk mama ya. Iya benar-benar. Itu medali perunggu kamu itu juga untuk kado terindah untuk ulang tahun mama. Ya mungkin sih bisa dibilang gitu Siap, juga. Mas. Iya. Kemudian ini ada nggak cerita yang konyol, unik, lucu selama di Olimpiade? Apa? Ada nggak yang unik gitu selama Yang di unik Olimpiade? apa ya? Halo? Halo? Cerita yang unik gitu? Atau kamu yang bikin kamu bisa ketawa Ya kayak waktu di Kumamoto kan timnya itu ada yang eh, berangkat bareng-bareng ke sana. Jadi mungkin lebih moto, cuman dari waktu setelah udah mulai sedikit kan, jadi banyak kan teman-teman semua fokus sama diri masing-masing juga, sama persiapannya segala macam, jadi